Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi sekarang ke operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi, kalau kita melihat 2.2 itu, jika f dan g dua fungsi, maka jika kita memiliki dua fungsi f dan g, dua fungsi itu kalau dijumlah maka f plus g. Kalau dikurangi f min g, kalau dikali f kali g, dan kalau dibagi f per g. Dan perpangkatan sendiri saya perbesar itu adalah f pangkat n. Artinya n itu adalah terserah. Jadi ke n keberapa yang diminta adalah fungsi-fungsi dengan daerah asal berupa irisan dari daerah asal f dan daerah asal g itu sendiri. Notasinya yang pertama itu jika f plus g x akan menjadi fx plus gx. Kita contohkan di sini adalah kita misal punya fungsi 2x plus 1 dan gx-nya itu 3x plus 1. Nah, kalau kita fungsinya itu fungsi penjumlahan, berarti kita tinggal jumlah aja. Nah, 2x plus 1 ditambah 3x plus 1. Sehingga hasilnya adalah 5x plus 2. Kok bisa 5x plus 2? Yang punya variabel ditambah sama yang punya variabel. Yang tidak punya variabel ditambah dengan yang tidak punya variabel. Jadi sudah sama ya. Berarti hasilnya adalah 5x plus 2. Nah, kalau pengurangan juga sama. Sekarang untuk perkalian fgx sehingga akan menjadi fx dikali gx. Kita sama. Jika kita memiliki 2x plus 1 dan 3 dan gx-nya itu 3x plus 1, kita kalikan di sini. Yang pertama itu alur yang pertama adalah kita ke 2x. 2x dikali 3x, maka hasilnya adalah 6x. Yang kedua, 2x dikali 1, sehingga hasilnya adalah 2x. Ingat, tetap plus ya, karena di sini gak ada min. Yang ketiga, 1 dikali 3x, berarti hasilnya adalah 3x. Lanjut, 1 dikali 1 berarti hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya dari ini kita akumulasikan, hasilnya adalah 11x plus 1. Terus, untuk selanjutnya sekarang adalah jika f pangkat n x. Kita coba di sini atau kita ambil pangkat yang paling sederhana dulu, pangkat 2. Hasilnya berarti f pangkat 2x. Enggak, di sini misalkan kita sama yang tadi bahwa x-nya itu adalah 2x plus 1 ya. Kita masih punya fungsi 2x plus 1, berarti 2x plus 1 hasilnya adalah 2x plus 1 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, ingat ada rumus kecap. Rumus kecap itu jika kita memiliki a plus b kuadrat, hasilnya itu pasti dia akan berupa a kuadrat ditambah 2ab plus b kuadrat. Nah, itu dia akan pasti menjadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kita langsung ke sini. Jika kita memiliki 2x plus 2, berarti otomatis di sini 2x berarti 2a, sedangkan a di sini adalah 2x, berarti 2 pangkat 2 4, x-nya pangkat 2 berarti x kuadrat. Yang kedua 2ab, ini a ini b, berarti 2 kali a atau 2 kali 2 4x kali 1, berarti tetap 4x. 1 kuadrat 1, berarti ini adalah hasilnya. Nah ya. Nah, sekarang kalau kita punya contoh soal di nomor 5. Jika saya memiliki fx-nya adalah x minus 2x
dan Gx-nya adalah X minus 1 ya, X minus 1. Kita fungsinya kita satu-satu biar cepat. Kita penjumlahan dulu. Jika kita memiliki X kuadrat minus 2X dan X plus 1, sehingga di sini kalau kita jumlah yang punya variabel sama masukkan. Ini tidak ada yang sama ya, cuman yang sama 2X sama X, berarti X kuadrat minus 2 ditambah 1 berarti hasilnya adalah minus X. Di sini ada minus 1. Nah, sekarang kalau perkalian ya. Kalau perkalian kita sama, kita ya dari X kuadrat dulu. Dari X kuadrat dikali dengan X, berarti hasilnya adalah X pangkat 3. X kuadrat kali minus 1 hasilnya adalah minus X kuadrat. Selanjutnya minus 2X dikali X, maka hasilnya adalah minus 2X pangkat 2. Nah, yang terakhir minus 2X dikali minus 1 hasilnya pasti plus 2X. Dari seluruhannya ini yang bisa ditambah cuman kuadrat, berarti hasilnya X pangkat 3 tetap, ini dikurangi ini hasilnya adalah minus 3X. Sedangkan 2X nya sendiri tetap ya, berarti ini adalah hasilnya. Nah, sekarang untuk perpangkatannya, itu di situ di contoh soal itu dia diminta F pangkat 3X, berarti X nya di pangkat 3 seperti halnya seperti ini. X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 3. Kalau seperti ini mungkin Anda kesulitan, oke, seperti ini aja kan Anda sudah tahu rumusnya, berarti kita jadikan rumus ya. X kuadrat minus 2X kuadrat dikali X kuadrat minus 2X. Nah, kalau rumus kecap tadi yang seperti tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, kita solusikan ke sini. Nah, kalau ini kan sebenarnya hasilnya biar Anda fokus ya. X berapa tadi? 2 kuadrat. Ini A-nya. Terus 2AB berarti 2 X kuadrat dikali 2X. Mudah-mudahan Anda agak bingung. Nah, yang terakhir adalah B kuadrat, berarti 2X kuadrat ya. Sekarang karena ini perpangkatan, ingat kalau perpangkatan itu dikali. Kalau perkalian itu ditambah. Misalkan di sini saya punya X pangkat 2 ditambah X kali dikali X pangkat 3. Nah, ini perkalian kan. Kalau perkalian itu hasilnya pasti X pangkat 5. Tapi kalau X 2 di sini 3 itu dikali ya, hasilnya pasti X pangkat 6. Perlu diingat-ingat itu ya. Berarti kalau ini adalah hasilnya X pangkat 4. Nah, X pangkat 4 mana tadi? X pangkat 4, sedangkan di sini, oh ini minusnya jangan sampai lupa. Sedangkan di sini, oh kok minus? Bukan ini. Ini kan punyanya 2. 2X kuadrat dikali minus 2X. 2 kali X kuadrat dikali minus 2X. Berarti 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4.
X kuadrat dikali X. Ingat, kalau perkalian berarti dijumlah pangkat 3. Sedangkan ini B kuadrat berarti plus 2X kuadrat. Sudah? Berarti ini adalah hasilnya untuk soal contoh 5. Terus yang sekarang, nah itu ada lagi, jika F dan G, dua fungsi dengan daerah asal G merupakan daerah hasil F, maka komposisinya GOF. Sebaliknya, jika daerah asal itu F dan daerah hasilnya itu adalah G, berarti hasilnya FG. Sekarang kita ke contoh GOF dulu ya. Misalkan saya punya F-nya, jangan yang sulit-sulit, biar cepat. 2X plus 1. Dan G-nya itu kita 3X lah. 3X atau 3X plus 1 juga, biar enak. Berarti karena yang diminta GOFX, berarti kan fungsinya seperti ini. GFX seperti ini. Berarti yang awal kita G, F-nya berapa? F-nya di situ adalah 2X plus 1. Dah. Berarti artinya G ini, yang punya G ini, yang ini dimasukkan ke G. Nah, yang ini 2X plus 1 itu dimasukkan ke G ini. Ini masukkan ke G ya, masukkan ke 3X plus 1. Gimana contohnya? Berarti 2X dia menggantikan X yang ada di G. Tuh bahasanya. Tuh plus 1. Nah, 3X plus 1. 3X plus 1. Berarti yang 2X plus 1 ini menggantikan fungsi dari G-nya itu X yang ada di G-nya. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 2X 6X. 3 dikali 1 plus 3 ditambah 1. 1 dari ini ya. Hasilnya 6X plus 4. Itu hasilnya. Sebaliknya kalau dia FOG, oke. Di sini di luar hujan ya, karena saya ngerekamnya ini malam-malam, karena saya kemarin nggak ada waktu untuk ngerekam karena banyak acara, makanya di sini hujan sekarang. Jika FOG berarti F-nya GX. Sedangkan GX-nya sendiri tadi sudah ada bahwa 3X 1 ya. 3X plus 1. Hingga kita masukkan F-nya itu X yang ada di F digantikan oleh 3X plus 1. Berarti tadi F-nya itu mana? F-nya 2X plus 1. Berarti 3X plus 1 plus 1. Hasilnya ini digantikan ya, 6X plus 1. 6X 2 ditambah, berarti hasilnya 6X plus 3. Nah, itu fungsi dari FOG itu sendiri. Untuk masalah limit mungkin minggu depan. Sekarang akan ada, karena untuk operasi matematika sudah selesai, operasi limit pertemuan minggu depan. Jadi jangan terburu-buru. Bagi yang sudah paham dari SMA, jangan terburu-buru untuk lanjut ke depan ya. Kasihan yang lain yang
masih belum paham, atau bisa dibilang karena apa? Rata-rata dari Anda itu tidak semuanya itu dari SMA. Ada yang memang dari STM, ada yang memang dari misal ada tata boga dan yang lainnya. Jadi bagi yang memang asli-asli SMA dan SMA-nya IPA, jadi sabar, tunggu yang lainnya mengerti. Oke, tugas akan ada setelah ini ya. Jadi Anda tenang saja. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.